Iya. Ini Pak Rudi saya ajak berbagi pengalaman, bukan menceritakan beliau, tapi sedikit menceritakan tentang penyakit istri, namanya Ibu Kasih. Boleh ya Bapak Ibu ya? Bapak, jadi saya boleh tanya, Ibu itu kan ada pembengkakan? Sumbat. Oh, tersumbat, penyumbatan, pembengkakan yang Pak Haji tadi. Ya, penyumbatan di bagian jantung. Awal mulanya kalau boleh tahu kenapa? Darah tinggi udah lama ya, dari anak saya yang masih SMP kan udah darah tinggi. Dari anak SMP yang pertama, sekarang umur anak Bapak berapa? Yang tua ada 28. Umur 28, berarti kurang lebih udah puluhan tahun ya? Bener ya Pak? Sudah puluhan tahun? Ya pokoknya jantungnya udah 10 tahun lebih ya jantung. Jantungnya aja sudah 10 tahun, berarti kalau darah tingginya bisa 15 tahun atau 18 tahun, atau maksudnya darah tingginya tuh lebih dulu daripada sakit jantung. Darahnya sampai berapa Pak? 200 dulu, jadi sering kontrol kasih obat terapi. 200 per? 100. Masya Allah, Bapak Ibu Bapak, orang, ini Bapak Ibu harus tahu, orang kalau darahnya tinggi, kerja jantung itu akan semakin berat. Ya, kenapa? Ketika darahnya tergental, kotor, pompa jantungnya akan semakin berat. Makanya timbullah penyakit jantung berawal dari darah tinggi. Nah, terus selama ini berobat kemana aja Pak? Ya kalau dulu kan ke klinik, udah gitu kan di rumah dok, langsung 3 rumah sakit, udah dikasihnya obat kanker, campur banyak ya, udah ke berapa rumah sakit, kan dikasih obat banyak kan lupa pusing katanya jadi gitu. Jadi habis semua kan ini suatu malam dari maghrib kurasa sakit, itu dadanya sampai jam 3 malam. Saya baru petir pulang ke Cinere ke rumah, terus pagi-pagi habis itu berangkat ke coba lagi rumah sakit yang belum pernah dikasih Pondok Labu kan, soalnya udah ya Permata Depok udah, jadi sobatnya banyak tujuannya terus gitu. Oh tuh dengerin Bapak Ibu, orang yang sakit jantung sama sakit lambung emang ciri-cirinya atau gejalanya hampir mirip. Makanya sama dokter pergi ke 3 rumah sakit selalu dikasih obatnya yaitu sakit lambung. Ya kan? Perhatiin deh, sakit apapun pasti awalnya dokter itu ngasihnya obat apa? Obat sakit lambung, betul apa betul? Nah terus pas dikasih obat lambung itu gimana Pak? Ya nggak ada perubahan, akhirnya kan mungkin ngedrop, dirawat dikasih Pondok Labu selama kurang lebih 5 hari dirawat. Bentar dulu sebentar. Bye. Alalanya besok di bawah ya. Gak ada di selamat berlibur. Tapi besok masuk ya. Besok gak libur. Besok tetap buka. Mandi juga. Ya. Lanjut lagi boleh? Boleh. Jadi selama ini dibawa ke dokter dikasih obat lambung gak ada perubahan ya, memang benar. Karena yang sakit bukan lambungnya. Pas ketahuan di rumah sakit mana atau ketahuan jantung? Dikasih Pondok Labu dirawat tuh baru itu ada dibilang jantung, dirawat kan 5 hari. Dirawat di rumah sakit Bekasi baru ketahuan sakit jantung. Memang kadang kita harus begitu, harus cari 2 option supaya kita tahu rumah sakit ini kondisinya begini, rumah sakit yang ini kondisinya ini, itu biasanya beda. Nah terus kata dokter harus sampai diapain jantungnya Pak? Apa cukup dikasih obat atau harus pasang ring atau harus gimana? Ya waktu itu kan suruh udah mendingan pulang kan, buat bulan selanjutnya Dirujuk ke Fatmawati. Kenapa Pak? Ya itu suruh dirawat lanjutan gitu. Periksa lanjutan atau rawat lanjutan. Nah terus Bapak sampai ke Fatmawati. Waktu itu saya kan jadi dokter perikasi itu, dokter Fatmawati sudah dikasih alamat bahwa Bapak langsung ketemu ini biar Bapak di sana nggak kayak gosokan pulang balik gitu. Bener. Kalau saya udah ngerasain sekali seumur hidup dah. Kalau di Fatmawati udah bingung, tuh rumah sakit mandiri banget.
Sampai pasien aja suruh ngambil obat sendiri. Bener nggak? Dibandingin rumah sakit lain loh, Bu. Jadi kalau mau ngambil infusnya habis, bukan perawatnya yang jalan. Kita keluarga pasien yang harus ngambil, mana dari ujung ke ujung, bener nggak? Terus akhirnya berapa lama Bapak berobat di sana? Itu kan saya kebetulan ngurus Kamkesda ya, waktu belum ada BPJS. Kamkesda kan harus berdindikasi Depok dulu. Saya urus ke sana dari Depok, dan itu Bapak jangan ke Fatmawati, tapi Bapak ke Cinere yang khusus jantung. Oh, disuruh pindah lagi. Ke sana belum sempat, baru saya daftar ke Fatmawati. Akhirnya saya dari rujukan ke Depok itu suruh ke khusus jantung ini Cinere. Jadi saya langsung situ ya, terus tiap bulan saya selama setahun Cinere. Setahun. Tapi ada nggak tindakan harus pasang ring atau gimana? Ada, baru 3 bulan sebenarnya dari Cinere itu bilang kalau Pak ini harus pasang ring. Cuman kan waktu itu saya kira operasi, dikira di black, jadi kan saya takut, saya nolak tuh. Pak kalau bisa obat aja ada dulu, kira-kira kalau obat bisa cuma saya tadi obat dulu. Katanya kalau lama-lama kan saya jam kesek waktu hilang ya, ganti BPJS, dioper lagi di sana, itu BPJS yang sekarang di PI dekat UI Depok. Sampai sekarang saya tiap bulan kan kontrol selama hampir 11 tahun saya pulang tiap bulan ke sana kontrol. Biasa, tepuk tangan dong, perjuangannya luar biasa. 10 tahun kontrol, bayangin Bu. Bukan 10 tahun perkawinan, ini 10 tahun kontrol. Capeknya luar biasa, tapi demi mendapatkan kesembuhan. Tapi maaf ya Pak, Bapak kan sudah ngajak Ibu ke sini. Yang Bapak lihat Ibu sekarang gimana Pak? Ada perubahan nggak? Sekarang udah mendingan kan, habis itu udah pasang ring juga dari GPI. Udah dari GPI dirujuknya ke rumah sakit Sentra Medika yang di Jalan Raya Bogor. Jadi Ibu tuh udah pasang ring? Udah sekitar kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun. Berapa biji Pak? Satu. Pasang ring itu saya kira dibelek, padahal sekarang kan infus. Dikategorisasi kalau misalkan dulu dijelasin dokter nerangin kayak gitu dari polisi dari 2 tahun juga saya mau. Iya. Cuman kan waktu dulu Bapak harus pasang ring kan serem ya. Ya mungkin karena dipikirnya operasi, tapi tetap semua itu ada resikonya. Semua itu pasti ada. Walaupun mungkin tindakannya sepertinya mudah, tapi pembiayaannya juga mahal. Resikonya juga sudah pasti ada. Betul nggak? Tapi nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Tapi setelah terapi ini, Ibu kan terapi nih Pak. Yang Bapak lihat deh apa sekarang perbedaannya? Ya ada perbedaan juga, lumayan ada tenaga. Ya, tadi juga udah alhamdulillah, cuman ya kalau misalkan udah aktivitas di rumah capek harus istirahat dulu, tiduran, udah nggak lama udah agak kenakan ya mulai lagi. Berarti nggak boleh gampang capek. Tapi alhamdulillah semenjak terapi pun sudah ada perubahan. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya kalau mau dapat kesembuhan ya nggak mungkin, karena kan penyakitnya juga sudah lama. Kesembuhannya juga pelan-pelan. Tapi paling tidak sekarang Ibu Karsinya lebih cerah, lebih ceria, lebih segar, dan yang pastinya lebih sehat. Betul nggak Pak Nurudi? Seneng nggak Pak perasaan Bapak? Ya senang alhamdulillah, sekarang udah bisa aktivitas lagi, udah bisa jalan yang biasa, cuman ya harus bagi-bagi istirahat lagi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Alhamdulillah berkat kontrol juga, minum obat, dan ditambah juga rutin terapi setiap hari. Terima kasih Pak Rudi sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita untuk kedua kalinya. Terima kasih, tepuk tangannya.